Mengingat persaingan HP di harga 2 jutaan sangat ketat, jadi kami sebagai panitia HP Menang Mending udah nyiapin 5 daftar HP 2 jutaan yang terbaru dengan spek yang terbaik. Jadi stay tonton video ini sampai habis dan jangan lupa bantu subscribe ya guys. Sebagai HP gaming, Tecno Pova 6 masih melanjutkan kolaborasinya dengan Free Fire. Tecno Pova 6 menggunakan tema desain yang sama seperti generasi sebelumnya, yaitu Tecno Pova 5 dengan desain futuristiknya. Selain terlihat modern, kesan gaming yang ditampilkannya juga jadi lebih terasa. Nah, ngomongin soal dapur pacunya, Tecno Pova 6 sudah cukup tangguh dengan menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate. Chipset ini menjadi yang paling tangguh dan gahar untuk HP 4G di kelas harga 2 jutaan. Lanjut ke sektor layarnya, agar mendapatkan pengalaman bermain game yang lebih baik, Tecno Pova 6 menggunakan panel AMOLED pada layarnya. Selain itu, resolusinya sudah cukup tajam, yaitu 1080x2460 pixel. Sebagai HP gaming, kecepatan refresh yang dimilikinya sudah cukup baik, yaitu 120 Hz. Untuk spek kameranya, Tecno Pova 6 memang terlihat memiliki dua kamera di bagian belakang. Namun sejatinya, HP ini hanya memiliki satu kamera saja dengan kamera utamanya 108 megapiksel dan kamera depannya yang beresolusi 32 megapiksel. Berikut spesifikasi Tecno Pova 6. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Redmi Note 13 memiliki potensi untuk mencuri perhatian di kelas terjangkau guys. Layar Redmi Note 13 berukuran 6,67 inci, panel yang dipakai adalah AMOLED dengan resolusi Full HD+. Layar dengan bezel cuma 1,8 mm ini mendukung kecepatan refresh 120 Hz. Xiaomi mengklaim kecerahan layar Redmi Note 13 bisa sampai 1800 nits. Otomatis jika kita gunakan HP ini untuk outdoor jelas tak jadi masalah ya guys. Nah, ngomongin soal performanya, Redmi Note 13 menggunakan SoC atau chipset Snapdragon 685 dari Qualcomm. SoC yang dibuat dengan pabrikasi 6 nanometer TSMC ini memiliki 8 inti CPU. Rinciannya ada 4 inti Cortex A7 32,6 GHz dan 4 inti Cortex A53 1,9 GHz. Adapun untuk RAM dan internalnya, RAM 8 GB dan internal 256 GB. Lanjut ke sektor kameranya, Redmi Note 13 punya 3 kamera belakang dan 1 kamera di depan. 3 kamera belakang HP ini meliputi kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel, serta kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Untuk daya tahannya sendiri menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dan pengisian cepat 33 watt. Berikut spesifikasi Redmi Note 13. All those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on. Samsung Galaxy A15 punya layar 6,5 inci dengan panel Super AMOLED. Resolusi layar HP ini Full HD+, dan sudah mendukung kecepatan refresh 90 Hz. Sektor ini merupakan sebuah upgrade mengingat Galaxy A14 hanya menggunakan panel PLS LCD dengan kecepatan refresh 60 Hz saja. Dapur pacu Galaxy A15 diperkuat oleh SoC MediaTek Helio G99. HP ini pun menjadi ponsel kedua Samsung yang menggunakan Helio G99 setelah Galaxy A24. Terdapat unit pengolahan grafis Mali G57 MC2. Samsung Galaxy A15 yang diedarkan di Indonesia hadir dengan dua konfigurasi memori, 8/128 GB dan 8/256 GB. Keduanya termasuk lapang ditinjau dari segi RAM maupun penyimpanan. Namun varian penyimpanan 256 GB tentu jadi lebih menarik. Untuk sektor fotografinya, konfigurasi kamera belakang Galaxy A15 nyaris tanpa gimmick.
Ia memiliki kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Di sisi muka terdapat kamera depan 13 megapiksel. Galaxy A15 menggendong baterai 5000 mAh, kapasitas yang standar untuk zaman sekarang. Namun kapasitas tidak selalu berbanding lurus dengan daya tahannya guys. Sebab selain kapasitas, efisiensi SoC dan sistem manajemen daya ponsel turut menentukannya. Berikut spesifikasi Samsung Galaxy A15 4G. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the... Hal pertama yang mesti di-highlight dari Infinix Note 40 Pro adalah fitur pengisian dayanya yang cukup lengkap. Sektor ini juga menjadi salah satu yang paling diunggulkan, apalagi untuk kelas harganya. Fitur pengisian daya utamanya mengandalkan fast charging 70W multi-speed. Menariknya, terdapat 3 mode pengisian daya yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Untuk sektor displaynya, ukuran layarnya cukup luas yaitu 6,78 inci menggunakan desain layar lengkung. Untuk kualitasnya, Infinix Note 40 Pro mengandalkan panel AMOLED yang cukup cerah. Pindah ke dapur pacunya, Infinix Note 40 Pro ditenagai oleh chipset dari MediaTek Helio G99 Ultimate. Untuk melibas game-game berat, HP ini cukup mumpuni. Apalagi ditambah dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Lalu untuk kameranya, Infinix Note 40 Pro menggunakan kamera utama 108 megapiksel, kamera depth beresolusi 2 megapiksel dan kamera AI sebagai pelengkapnya. Dengan susunan tersebut, tentu saja HP ini hanya mengandalkan kamera utama untuk segala jenis pemotretan dan kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. Berikut spesifikasi Infinix Note 40 Pro. Realme C67 dikemas dengan panel IPS LCD berukuran 6,5 inci pada resolusi Full HD+. Kualitas gambar visual yang ditampilkannya cukup memuaskan, kendati belum menggunakan panel AMOLED. Realme turut semakin fitur refresh rate 90Hz untuk membuat pergeseran di layar jadi lebih mulus. Untuk membuat tampilannya lebih dinamis, Realme bawakan fitur mini kapsul yang dapat tingkatan visual antarmukanya saat sedang mendengarkan lagu, menerima notifikasi, dan menerima ramalan cuaca dan ramalan masa depan kita. Yang kepengen tahu banget sama masa depannya cerah atau suram, jadi wajib banget punya HP ini ya guys. Pindah ke dapur pacunya. Sebagai HP 4G, performa Realme C67 termasuk salah satu yang terbaik di kelas harganya. Ponsel dikemas dengan chipset Snapdragon 685 yang dibangun pada pabrikasi 6 nanometer. Ponsel ini juga dipadankan dengan RAM 8GB serta dua opsi penyimpanan 128GB dan 256GB. Lanjut untuk kameranya, Realme C67 varian 4G dihadirkan dengan kamera beresolusi jumbo 108 megapiksel. Sebagai kamera pendamping ada sensor 2 megapiksel depth yang berguna untuk hasilkan foto berefek bokeh alias background blur. Tidak ditemukan sensor lainnya dalam punggung HP ini, sehingga membuatnya hanya memiliki 2 kamera saja. Lalu untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Berikut spesifikasi Realme C67 4G. She gonna pass, keeping her pad and her pen in her lap. She been so bad with the men in her past. Now she just want the professor so bad. I'll give her lessons that she never had, like taking a freshman and teaching her math. I'll keep her guessing until she a grad. She always leaves them guessing. They don't know what's next, man. Learned it from the best, man. She loving every lesson with hands-on sessions. Points for attendance. She asks a lot of questions. I answer with my presence. I sit back while I'm texting. Said she wants